Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansa dan adik-adik pelajar SMP MTS Sederajat. Kembali lagi nih di podcast Pojok Semansa bersama saya Ailsa Iren sebagai host di sini. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengobrol mengenai event Semansa yang diadakan oleh OSIS Sekbid 7 SMA Negeri 1 Pamekasan. Nah, nama eventnya sendiri adalah Fokus. Teman-teman udah pada penasaran kan sebenarnya apa sih Fokus itu dan apa yang menarik? Jadi langsung aja kita tanya-tanya nih dengan pembina dari Sekbid 7. Halo Pak. Halo Iren, how are you? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke Pak, sebenarnya Fokus ini apa Pak? Ya, pertanyaan yang cukup menarik ya karena tidak banyak yang tahu. Jadi Fokus ini sebenarnya singkatan ya, singkatan dari Futsal of Competition Semansa. Oke, berarti lomba futsal ya? Ya, jadi ini lomba di bidang olahraga. Iya. Dan kita memilihnya futsal. Dan itu sebenarnya ceritanya panjang sekali. Iya. Bapak di sini termasuk guru yang masih baru sebenarnya, baru 3 tahun, dan kemudian OSIS di sebelum-sebelumnya, di era sebelumnya itu event-event olahraga tidak terlaksana karena salah satunya itu faktor COVID. Oh, iya. Nah, kemudian di kepengurusan OSIS tahun 2023-2024, Iya. mereka khususnya di Sekbid 7, mereka ingin mencoba untuk menghidupkan kembali. Dan setelah kita diskusikan, kita lihat potensi olahraga yang banyak diminati di lapangan, ternyata futsal. Akhirnya Sekbid 7 pada saat itu mencetuskan untuk mengadakan event lomba futsal. Dan nama itu diambil atau dikeluarkan ya bahasanya itu dari teman-teman atau dari anak-anak OSIS itu sendiri. Awal mulanya ada nama Fokus itu karena mudah untuk diingat dan familiar di telinga orang. Cuman fokus yang disampaikan ini beda, bukan fokus yang pas fokus itulah. Berarti event kali ini sedikit berbeda ya. Yang biasanya SMA Negeri 1 Pamekasan itu menyelenggarakan lomba di bidang akademik dan sekarang ini di lomba non akademik. Gitu ya. Sebelumnya SMA 1 itu biasanya dikenal dengan Libanjar. Oh iya, basket itu ya Pak. Karena COVID kemudian kita lihat situasi di lapangan, ternyata yang familiar dan banyak digemari itu futsal. Jadi kita mencoba tantangan yang baru. Keren sekali. Untuk Fokus 2024 ini penyelenggaraannya yang keberapa nih Pak? Nah, untuk yang 2024 ini yang kedua. Jadi tahun 2023-2024 periode sebelumnya itu jadi Fokus pertama, dan itu berkesan sekali bagi Bapak karena Bapak juga masih baru di sini, kemudian diberikan amanah, dan di tahun sebelumnya ini teman-teman OSIS ini luar biasa. Mereka berangkat dari semangat mereka sendiri, nilai juang mereka sendiri, karena pada saat itu juga kita berbarengan dengan Pilpres, Nak. Jadi tidak mendapat izin keramaian adanya supporter. Berarti itu dilaksanakannya secara private atau enggak juga? Secara umum, hanya saja kita tidak mendapat kayak feel-nya, nuansa layaknya pertandingan. Kayak gitu. Kurangnya di situ dari kami waktu itu. Cuman anak-anak tetap semangat dan mampu menunjukkan itu ke Bapak sebagai pembina, dari mulai mendiskusikan bahkan sampai selesai perlombaan itu sendiri. Alhamdulillah lancar ya Pak. Alhamdulillah lancar. Jadi teman-teman keren banget sih OSIS dari SMA Negeri 1 Pamekasan ini membuktikan bahwa mereka dalam kondisi apapun bisa melaksanakan tugas dengan baik. Sekali. Iya, untuk sebenarnya tujuan utama diadakannya Fokus ini apa Pak? Untuk tujuan utama itu sebenarnya untuk menjaring menjaring bakat dan minat khususnya di olahraga futsal. Dan itu nanti juga ada korelasi dengan perkembangan futsal yang ada di Kabupaten Pamekasan gitu. Kami juga sebenarnya ingin terlibat walaupun tidak secara langsung dalam proses perkembangan tersebut. Kita tahu sendiri bahwasanya sekarang
futsal, kemudian sepak bola dan olahraga lainnya di Indonesia sudah mulai berkembang. Dan yang terakhir kemarin timnas futsal Indonesia berhasil menjuarai Asian Championship, ya kan, sekelas AFF lah mungkin seperti itu, mengalahkan Vietnam. Dan itu menjadi pencapaian terbaik ya bagi timnas futsal Indonesia, dan kami selaku pelaku olahraga bersama teman-teman dari OSIS juga punya keinginan untuk berkontribusi seperti itu. Gitu ya, betul. Di generasi yang muda ini. Nanti bisa juga ikut join bergabung dengan kami di sini untuk pengembangan selanjutnya. Dan alhamdulillah peminatnya banyak ya Pak untuk lomba fokus ini. Kabupaten Pamekasan, karena ini kita fokus di situ, itu cukup luar biasa. Jadi banyak sekali lapangan-lapangan yang tersedia di Kabupaten Pamekasan, dan peminatnya bukan hanya di tingkat pelajar SMP sebenarnya, tapi di tingkat SD pun juga ada, kemudian di tingkat SMA juga makin banyak kayak gitu, dan itu baik untuk perkembangan dan prestasi futsal khususnya di Kabupaten Pamekasan. Seperti itu. Baik. Untuk pelaksanaannya sendiri itu kapan Pak? Nah, untuk pelaksanaannya kita insya Allah kalau tidak ada halangan meritang ya, kita akan laksanakan di tanggal 20 Januari 2025. Seperti itu. Ya, untuk lokasi di mana tempat lokasi dilaksanakannya ini? Untuk pertandingannya. Untuk lokasi pertandingannya sama dengan tahun sebelumnya, kita kerjasama dengan PT Eliza Sport di Telanakan. Jadi kita menggunakan lapangan futsal Eliza Sport di sana, di daerah Telanakan. Seperti itu. Itu boleh ngundang supporter ya Pak untuk yang nonton kali ini? Kami optimis insya Allah pihak kepolisian akan memberikan izin untuk supporter. Kalau tahun lalu itu karena memang ada pertimbangan khusus dari pihak kepolisian karena menjelang Pilpres juga. Benar. Jadi untuk saat ini insya Allah pihak kepolisian Bapak yakin pasti memberikan izin seperti itu. Oke, teman-teman jangan lupa ya tanggal 20 Januari 2025 di lapangan futsal Eliza Sport. Oke. Kalau boleh tahu ya Pak, syarat dan ketentuannya untuk mendaftar fokus ini bagaimana Pak? Oke. Untuk syaratnya sih mudah. Jadi yang pertama itu adalah merupakan siswa aktif di tingkatan SMP MTS sederajat. Kemudian mengumpulkan foto 3x4 sebanyak 2 lembar. Kemudian yang ketiga mengisi formulir pendaftaran dan mengumpulkan juga fotokopi raport seperti itu. Dan untuk persyaratan lain-lainnya nanti akan kami sampaikan lewat online, mungkin bisa dengan via Japri WA admin dan lain-lain. Namun itu semua sudah mungkin yang kurang jelas bisa sudah ada di pamfletnya. Oke, untuk cara pendaftarannya sendiri ini ada 2. Setahu saya ada 2 ya Pak ya, offline dan online. Bisa dijelaskan dulu Pak? Ya. Untuk online seperti yang barusan Bapak sampaikan, ada nomor admin yang bisa dihubungi, jadi bisa dikonfirmasi lewat situ. Bisa lewat juga Instagram, karena kami juga punya Instagramnya untuk yang fokus. Jadi ada Instagram fokusnya betul. ya? Nanti ada di sini ya. Ada di sini linknya. Jadi ada Instagram, bisa DM di situ kalau memang ingin mendaftar lewat online. Kemudian ada nomor WA adminnya. Selain itu juga di offline bisa datang langsung ke SMA Negeri 1 Pamekasan di jam 7 sampai jam 2 siang. Jam 7 sampai jam 2 siang. Oke, untuk kuota biaya pendaftarannya dulu nih Pak. Biaya pendaftarannya berapa? Untuk biaya pendaftaran kami pasang 250 per tim. Per tim. Wow, murah sekali ya Pak ya. Betul, udah murah banget. Murah banget gitu. Oke, kira-kira kuota timnya itu berapa Pak? Untuk kuota timnya terbatas. Terbatas. Jadi hanya 20 tim yang bisa mendaftar atau yang bisa ikut, dan masing-masing sekolah kami batasi maksimal 2 tim. Maksimal 2 tim. Nah, jadi ada sekolah yang bisa mengeluarkan sampai 3 tim. Nah, kami batasi yang cuma 2 tim. Dan seperti itu. 20 tim. 20 tim. Untuk total keseluruhan 20 tim, cuman masing-masing sekolah, tiap sekolah kalau misalkan mengeluarkan lebih dari 1 tim itu maksimal 2.
Oke teman-teman, jadi untuk syarat dan ketentuannya tadi sudah bisa dijelaskan. Mungkin kalau kurang jelas bisa lihat di pamflet. Dan untuk cara pendaftarannya bisa offline dan online. Online, betul. Jika offline bisa langsung datang ke SMA Negeri 1 Pamekasan di jam aktif ya Pak ya. Iya benar. Dan juga untuk yang online kalian bisa langsung mendaftarkan di link yang sudah tersedia di pamflet. Dan juga untuk biayanya hanya 250.000 saja. Oke. Dan apa sih Pak kira-kira fasilitas atau benefit yang didapat dari pemenang maupun peserta? Gitu? Untuk pemenang tentu ada hadiah, ya kan? Hadiah mulai dari piala, kemudian ada uang pembinaan. Selain itu juga kami menyediakan free pass. Free pass. Nah, bagi anak-anak yang berhasil meraih prestasi pemain terbaik pertama, kemudian ada best keeper terbaik dan top skor. Dan perlu diketahui juga nih bagi Bapak Ibu guru mungkin yang mendampingi ataupun ofisial yang mendampingi, free pass ini kami tidak menyediakan fasilitas yang berlebih kayak misalkan mendapat seragam, kemudian mendapatkan fasilitas sepatu dan lain-lain. Kemarin instruksi yang Bapak terima dari Waka Kesiswaan itu free pass hanya untuk mereka yang memang ingin bergabung. Cuman kami berikan lewat pemain terbaik dan lain-lain itu tadi. Tapi tidak ada fasilitas khusus kayak gitu. Jadi cuman kami membuka jalan bagi mereka untuk masuk SMA Negeri 1 Pamekasan kayak gitu. Jadi tidak kasih embel-embel kamu akan dapat ini enggak. Kami bukan tipe sekolah yang seperti itu karena kami ingin mereka benar-benar belajar, bukan hanya karena ada embel-embel seperti itu. Berarti itu yang free pass untuk pemain terbaik dan pemain terbaik, kiper terbaik dan juga top skor. Untuk yang juara 1 2 3 mungkin tidak. Untuk juara 1 2 3 itu kan tim. Dan itu kayaknya tidak mungkin pas langsung satu tim masuk kayak gitu. Jadi kami berikan fasilitas seperti itu. Tapi lumayan banget ya Pak. Lumayan. SMA Negeri 1 Pamekasan ini pasti. Ya, tahu sendiri, benar. Jadi sudah banyak yang ingin masuk dan kami bukakan jalan bagi mereka yang ingin memang bergabung dengan kami di sini. Dan tambahan satu lagi, kita karena insya Allah ini kalau Bapak sih yakin pasti akan diberikan izin untuk adanya supporter. Kami insya Allah akan menyediakan juga penghargaan untuk best supporter. Wow, berarti ada best supporternya ya Pak ya? Cuman jangan rasis. Jangan rasis. Catatannya itu. Kalau untuk kriteria penilaiannya sendiri tuh bagaimana Pak? Untuk yang apa? Pas lomba. Ini kriterianya untuk best supporternya, untuk best kipernya, untuk best pemainnya. Semuanya deh Pak, dijelasin satu-satu. Kalau kriteria khusus nanti itu tidak bisa disampaikan karena itu ranah untuk tim penilai. Cuman secara pasti untuk keseluruhan satu tim ataupun tiap individu pemain tetap menjaga sportivitas itu penting. Kemudian tetap bisa mengkondusifkan setiap dari pemain-pemain sendiri dan juga supporternya. Dan ini perlu diketahui juga, kami juga ingin melibatkan guru di situ. Jadi yang mendampingi wajib harus ada guru. Kenapa harus ada guru? Untuk mengantisipasi kalau misalkan tensi pertandingan semakin tinggi, biasanya supporter itu akan memancing yang namanya gejolak-gejolak yang emosi. Benar. Kadang nggak terima. Betul. Gitu, karena ngelihat timnya kalah, emosi dan lain-lain. Nah, kami melibatkan guru di situ, wajib untuk mendampingi. Dan kenapa harus ada guru di situ? Biasanya siswa itu atau pelajar biasanya lebih lebih hormat kalau sudah ada gurunya. Jadi bisa ngehandle seperti itu. Bisa menahan juga ya Pak. Betul. Jadi potensi untuk terjadinya kerusuhan, anarkis dan lain-lain bisa diminimalisir seperti itu. Untuk kira-kira apa sih Pak hal-hal yang harus dibawa atau dipersiapkan oleh adik-adik SMP atau MTS derajat yang mungkin ingin ikut berpartisipasi dalam tim ini? Untuk persiapan dan lain-lain, Bapak rasa sih setiap pemain yang sudah berkecimpung di dunia futsal sudah tahu apa yang perlu dipersiapkan. Hanya saja mungkin jadwal latihannya lebih diintenskan, kemudian persiapan mungkin dari fisik, psikologis, mental dan lain-lain, mungkin seperti itu aja. Oke.
Terakhir nih Pak, untuk biaya pendaftarannya nih terakhir kapan Pak ditutup? Nah, untuk terakhir pendaftaran insya Allah tanggal 10 Januari sudah kami tutup. Jadi untuk pendaftaran akan kami buka sejak 9 Desember nanti. Jadi sekarang belum dibuka ya Pak? Belum, bentar lagi tanggal 9 Desember akan kami buka dan terakhir di tanggal 10 Januari 2025. Kalau misalnya nih Pak, itu kan pas liburan ya. Terus teman-teman yang mau daftar secara offline itu bagaimana Pak? Bisa langsung menghubungi admin, jadi bisa nanti kita ketemuan langsung di sekolah. Jadi yang penting ada konfirmasi dulu dari misalkan contoh saya dari sekolah ini ingin mendaftar secara offline, berarti nanti akan ada teman-teman panitia yang akan berstandby di sekolah. Seperti itu. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian dimengerti penjelasan mengenai event fokus atau futsal competition of Semansa ini. Betul. Baik teman-teman, jangan lupa untuk segera mendaftar fokus atau futsal competition of Semansa ini di tanggal 9 Desember sampai 10 Januari. Kuota terbatas ya teman-teman, jadi langsung cepet-cepet digercep untuk mendaftarnya. Dan pelaksanaannya di tanggal 20 Januari. Untuk biaya tadi sudah dijelaskan semuanya. Oke, mungkin cukup sampai sini saja perbincangan kita kali ini. Terima kasih Pak Lutfi telah hadir di podcast kami, dan terima kasih untuk tim multimedia Semansa yang telah bekerja di balik layar. Terima kasih juga untuk penonton yang selalu setia menonton Pojok Semansa. Jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe. Dan juga siapkan best supporter dan siapkan supporter terbaik kalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.